dalam doa. Seperti pujian yang kami naikkan ya Tuhan, itulah pengakuan kami, itulah ungkapan hati kami, bahwa kami sungguh kagum akan Kau. Kasih-Mu yang sungguh tidak terselam ya Tuhan, dalam tak terduga ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang berkuasa. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan itu sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Dan saatnya ya Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami semua, buat kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, bahkan tidak sekedar dapat mengerti, tetapi dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan berkati kami semua yang mendengarkan. Kalau ada kuasa-kuasa lain yang mencoba untuk mengganggu, mengalihkan perhatian kami sehati menolaknya di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami semua diberkati tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, saya mau bertanya, siapa di sini yang pemimpin? Siapa pemimpin di sini? Atau yang merasa pemimpin? Bukan pemimpin tapi merasa pemimpin. Yang pemimpin enggak ada? Yang merasa pemimpin juga enggak ada? Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, dalam ilmu kepemimpinan, dalam teorinya itu bahwa setiap orang, siapapun dia adalah pemimpin. Siapapun dia adalah pemimpin. Setiap orang adalah pemimpin. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini pemimpin? Oh, bukan orang ya, maaf. Karena dikatakan setiap orang adalah pemimpin. Kalau kita orang, kita adalah pemimpin. Mungkin kita berkata, saya kan bukan siapa-siapa, saya hanya pemimpin keluarga, saya hanya ketua RT, saya hanya ketua RW, saya hanya pemimpin diri sendiri, kan gitu kan ya. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, saya mau katakan, pemimpin terbesar itu bukan presiden. Yang hebat itu bukan presiden, tapi pemimpin terbesar adalah pemimpin diri sendiri. Ketika dia bisa memimpin diri sendiri, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dia akan sulit memimpin orang lain kalau dia tidak dapat memimpin dirinya sendiri. Dia nggak bisa mengajari orang untuk disiplin kalau dia tidak bisa melatih dirinya untuk disiplin. Yang ada adalah cemoohan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa semua orang adalah, sekarang sudah merasa dirinya pemimpin? Pemimpin untuk diri sendiri setidaknya, pemimpin untuk kakaknya, untuk adiknya, ya, pemimpin untuk keluarganya, pemimpin dalam lingkungan RT, dan seterusnya, pemimpin dalam organisasi. Kita semua adalah pemimpin. Dan Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, kalau ada pemimpin maka tentu saja ada orang-orang yang dipimpin. Ada orang-orang yang dipimpin. Dan betapa bahagianya kita ketika pemimpin kita itu adalah pemimpin yang sangat baik, betul? Ada yang gak suka pemimpinnya baik? Ada yang gak suka? Saya pengen pemimpin yang gak baik lah. Semua orang tentu ingin pemimpin yang baik. Pemimpin yang perhatian, yang peduli, yang selalu ada ketika dibutuhkan, selalu ada ketika dia memerlukan. Ketika dia sedang bersedih, dia bisa menghibur. Ketika dia merasa sendirian, dia bisa menemani. Semua orang berharap mempunyai pemimpin yang sangat baik. Dan betapa bangganya kita ketika kita mempunyai pemimpin yang sangat baik. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, seringkali kita kecewa ketika pemimpin yang sangat baik itu, yang kita bangga-banggakan, yang kita andalkan itu, tetapi tiba-tiba kemudian tidak ada. Contohnya
pemimpin perusahaan, dia yang sangat baik, tiba-tiba dia dimutasi, atau tiba-tiba dia perusahaannya bangkrut, atau dan lain sebagainya. Orang yang kita bangga-banggakan, yang kita andalkan, yang menjadi pemimpin kita, ternyata tidak selamanya dapat kita banggakan. Pertanyaannya, dapatkah kita mempunyai seorang pemimpin yang akan terus-menerus dapat kita banggakan? Dapatkah kita mempunyai seorang pemimpin yang tidak pernah berubah sikapnya? Kan kita kadang-kadang, oh dia itu dulunya baik, tapi sekarang kok berubah ya? Dulu orangnya itu dermawan, kok sekarang pelit ya? Dulu itu orangnya kalau ngomong halus, kok sekarang kasar ya? Dapatkah kita mempunyai pemimpin yang tetap baik, tidak pernah berubah? Jawabannya adalah bisa. Dan sesungguhnya kita sudah memilikinya, yaitu Yesus Kristus. Dialah pemimpin kita yang selalu dapat kita andalkan, pemimpin kita yang selalu baik dan tak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kristus pemimpinku. Itu adalah tema kita pada hari ini. Kita membaca bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 24. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan yang ke-24. Sudah ada di LCD monitor. Kita baca bersama-sama karena 3 ayat saja, 22 sampai dengan 24. Kita baca bersama-sama, 1, 2, ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduklah kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini mau khotbah tentang suami istri. Bukan, memang nasnya tentang suami istri. Bagaimana seorang istri harus tunduk kepada suami sebagaimana dia tunduk kepada Kristus. Tetapi di sini dikatakan sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala hal. Kristus adalah pemimpin kita. Jadi kita akan membahas bukan tentang keluarga, bukan tentang istri yang harus tunduk kepada suami, nanti itu ada sesinya sendiri, ada pembahasannya sendiri, tapi bagaimana Kristus menjadi pemimpin. Kristus adalah pemimpin jemaat, Kristus adalah pemimpin kita. Kehadirannya di dunia sebagai manusia, dia memimpin umat kepada kehidupan kekal. Ketika dia datang, lalu dia memanggil beberapa murid, 12 murid menjadi pengikut Kristus, lalu menjadi semakin banyak, dan termasuk kita menjadi muridnya, menjadi pengikut Kristus. Yang artinya bahwa Kristus adalah pemimpin kita. Nah, saya katakan tadi bahwa kita berharap mempunyai pemimpin yang selalu kita andalkan, dan Yesus Kristus adalah satu-satunya pemimpin yang dapat kita andalkan dalam segala hal dan sampai kapanpun juga. Saya ulang sekali lagi. Tuhan Yesus adalah satu-satunya pemimpin yang selalu dapat kita andalkan kapanpun juga dan dalam keadaan apapun juga. Ini sangat berbeda dengan pemimpin lainnya yang punya banyak keterbatasan. Bahkan ketika kita dalam keadaan terdesak, kadangkala pemimpin kita nggak dapat kita andalkan. Kondisi yang sudah sangat krusial, pemimpin kita nggak bisa kita andalkan karena terbatas. Karena sebagai manusia,
punya banyak masalah. Ada masalah keluarga, ada masalah kesehatan, ada masalah pekerjaan, ada masalah ekonomi, dan segudang masalah yang dialami oleh manusia. Dengan demikian manusia punya keterbatasan. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus, pemimpin yang tidak terbatas sehingga dia selalu dapat kita andalkan. Kenapa Tuhan Yesus selalu dapat kita andalkan? Karena dia tidak terbatas. Katakan sama-sama, dia tidak terbatas. Yesus tidak terbatas. Yesus selalu dapat saya andalkan. Ya. Dia, Yesus adalah pemimpin yang selalu dapat kita andalkan kapanpun juga karena dia tidak terbatas. Bahkan persoalan-persoalan yang di luar nalar pun yang kita pikir itu tidak dapat diselesaikan, Tuhan Yesus mampu menyelesaikan dengan cara yang di luar nalar juga. Persoalan yang di luar nalar yang kita pikir nggak bisa diselesaikan, dia mampu menyelesaikan dengan cara yang di luar nalar juga. Saya sering cerita ke anak-anak, ada satu lagu yang sering menguatkan saya ketika saya menemui jalan buntu. Dia buka jalan saat tiada jalan, dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita. Dan di syair itu juga menceritakan bagaimana Yesus mengubah padang gurun itu menjadi ada air yang mengalir. Ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan kehausan, air bisa memancar dari batu. Persoalan yang di luar nalar, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan air di tempat yang gersang seperti ini, di padang gurun seperti ini? Enggak mungkin, enggak masuk akal. Dan Tuhan menyelesaikan dengan cara yang tidak masuk akal juga, dari batu keluar air. Kalau dari sungai ada air itu masuk akal. Atau ada orang mengantar air itu masuk akal. Tapi ini dari batu keluar air. Jadi selalu ada solusi di dalam Yesus. Apa? Selalu ada solusi di dalam Yesus. Apapun masalah yang kita hadapi, selalu ada solusi di dalam Yesus. Karena dia tidak terbatas. Jadi jangan pernah kita berpikir ini masalah tidak ada solusinya. Ini masalah jalan buntu. Enggak mungkin. Ingat, kita punya pemimpin yang dapat kita andalkan, yang selalu kita andalkan. Dan pemimpin yang tidak terbatas, sehingga dia akan menolong kita dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Seharusnya kita bangga dan bersyukur punya pemimpin seperti Tuhan Yesus. Bangga dan bersyukur. Karena seharusnya ini juga membuat kita mengalami ketenangan. Ngapain saya takut? Ngapain saya cemas? Ngapain saya bingung dengan persoalan yang seberat ini? Kan ada Tuhan Yesus yang tidak terbatas, yang bisa menolong saya. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan? Semua dapat dikerjakan oleh Tuhan. Jadi seharusnya kita bangga mempunyai pemimpin seperti dia, dan harusnya kita mencintai sehingga kita tidak pernah meninggalkannya. Harusnya kita bangga punya pemimpin Tuhan Yesus, dan seharusnya kita mencintai Tuhan Yesus sehingga kita tidak pernah meninggalkannya. Orang kalau sudah sangat mencintai itu tidak mungkin meninggalkan. Dia bangga punya pemimpin Tuhan Yesus, tapi dia tinggalkan Tuhan Yesus. Mana kebanggaannya? Katanya bangga, katanya mencintai, tapi kok tinggalkan Tuhan Yesus? Itu hanya bangga di dalam yang keluar dari mulut saja, tapi tidak keluar dari hati. Kok sungguh-sungguh dari hatinya dia bangga memiliki Yesus sebagai pemimpin hidupnya, dan dia mencintainya,
maka sampai kapanpun juga dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Yesus adalah pemimpin yang tidak terbatas, pemimpin yang selalu dapat kita andalkan, maka seharusnya kita tidak pernah meragukan akan pertolongannya. Ada yang masih ragu dengan pertolongan Tuhan? Tidak ada yang ngaku. Ada yang masih meragukan pertolongan Tuhan? Enggak ada yang ngaku. Kadang-kadang kita meragukan pertolongan Tuhan dengan persoalan yang kita hadapi. Karena persoalan begitu sulit. Jadi Yesus adalah pemimpin kita, satu-satunya pemimpin yang selalu dapat kita andalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah pemimpin kita yang sempurna. Kata sempurna artinya tidak ada sedikit pun kekurangan. Kalau masih ada sedikit kekurangan, maka bukan sempurna, tapi mendekati sempurna. Dan di dunia ini tidak ada barang yang sempurna, tidak ada. Tidak ada barang yang sempurna. Kita melihat handphone yang tercanggih sekalipun, lalu googling di Google, kekurangan dan kelebihan pasti muncul itu. Handphone apapun, pasti muncul. Ada kekurangan dan ada kelebihannya. Teknologi tercanggih terbaru pun kita googling, ada kekurangan dan kelebihannya. Ada kekurangan dan kelebihannya, ada kelebihannya dan ada kekurangan. Semuanya ada kekurangannya, artinya bahwa tidak ada yang sempurna. Misalnya di dunia otomotif. Sekarang sudah cari barang yang kalau kendaraan yang hemat, yang irit kan gitu kan ya. Yang hemat, yang irit, dan kemudian ditemukanlah mobil dengan penggerak roda depan. Mobil penggerak roda depan diklaim adalah mobil yang paling irit. Kenapa? Karena dia tenaganya dari mesin tidak disalurkan jauh ke belakang, tapi dia hanya di roda depan saja. Sehingga dia sangat irit mobil itu. Tapi kekurangannya adalah karena semua beban ke depan, ketika nanjak dia kurang tenaga. Lalu di bagian-bagian depan itu gampang rusak, kaki-kakinya gampang rusak. Tapi itu tadi semua ada kelebihan dan ada kekurangan. Yang saya maksudkan bahwa tidak ada di dunia ini yang sempurna. Tapi Yesus Kristus, Dialah pribadi yang sempurna, yang tidak ada satupun kekurangan di dalam Yesus Kristus. Maka kalau kita mau mencontoh tentang kepemimpinan, yang paling tepat adalah kepemimpinan Yesus Kristus. Karena tidak ada kekurangannya. Dia pemimpin yang sempurna. Soal ketegasan, jelas dia sangat tegas. Dia tidak mau rumah ibadah digunakan untuk sarang penyamun. Dia usir para pedagang pada waktu itu. Soal kasihnya jelas, kasih yang tidak terukur. Dia sampai mengorbankan nyawanya, mengampuni dosa manusia, termasuk orang-orang yang menyalibkan dia, termasuk orang-orang jahat, semua diampuninya dengan kasih yang tidak terukur. Bicara soal melayani, dia mengambil rupa seorang hamba. Dia adalah pemimpin, tetapi dia mau melayani dengan pelayanan yang sangat rendah. Sebagai simbol dia buktikan dia membasuh kaki murid-murid Yesus. Dia adalah pemimpin yang sempurna. Artinya bahwa tidak ada kesalahan dalam segala yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin. Tidak ada perintahnya yang salah sebagai pemimpin. Kadang-kadang kita sebagai pemimpin keluarga kadang-kadang memberikan perintah yang salah juga. Kadang-kadang kita pengennya sih kita perintahkan A, ternyata A itu salah. Seharusnya bukan A tapi B. Namanya juga manusia. Tetapi Yesus Kristus adalah pemimpin yang sempurna sehingga tidak ada kesalahan di dalam dirinya. Ketika ia memberikan perintah, tidak ada perintah yang salah. Ketika dia memberikan pengajaran,
tidak ada pengajaran yang salah. Oleh karena itu, karena tidak ada perintah yang salah, tidak ada pengajaran yang salah, maka kita harus selalu ikuti perintahnya, selalu ikuti ajarannya. Jangan meragukan ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Wah, ini salah pengajarannya. Masa iya ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan? Kasihlah musuhmu. Wah, ini pengajaran yang gak benar, masa suruh mengasihi musuh? Dan Tuhan Yesus sudah berikan contoh itu, dia mengasihi musuh. Mengasihi orang yang mengkhianati dia. Mengasihi semua orang berdosa. Tidak ada yang salah dari perintah Tuhan Yesus. Tidak ada yang salah dari segala firman-Nya. Jadi ikuti semua firman Tuhan. Ikuti semua perintah Tuhan karena dia adalah pemimpin kita. Jangan ragu mengikutinya. Tapi kadang-kadang kita nggak taat dengan perintah Tuhan, benar? Atau sering? Harusnya kadang-kadang ya, harusnya nggak sering. Kadang-kadang kita nggak taat dengan perintah Tuhan, kenapa? Ada beberapa alasan. Mungkin yang itu tadi yang pertama, ini salah ini firman Tuhan, kayaknya artinya nggak seperti ini. Kita meragukan dengan kebenaran firman Tuhan. Kayaknya perintah Tuhan ini salah, ini nggak seperti ini harusnya. Kayak Tuhan nggak berfirman seperti ini. Kita meragukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak taat kepada firman Tuhan. Atau mungkin tidak ada rasa takut di dalam diri kita. Seperti orang ada tulisan dilarang buang sampah di sini. Emang kalau saya buang sampah di sini kenapa? Kan gitu. Kadang-kadang manusia juga begitu. Dengan perintah Tuhan, Tuhan pasti maklum lah. Masa ya Tuhan gak maklum dengan kita? Tuhan tahulah keadaan kita sehingga kita melakukan dosa sedikit gak apa-apalah. Kita berpikir seolah-olah Tuhan diam aja dengan kesalahan kita. Kita pikir seolah-olah Tuhan nggak peduli dengan dosa yang kita lakukan. Nggak apa-apa, Tuhan maklum kok. Kita kan manusia yang terbatas. Kita kan bukan orang sempurna, Tuhan maklum kok. Kalau kita berbuat salah, sehingga dengan sengaja kita melakukan dosa. Itu namanya tidak takut dengan Tuhan. Kalau orang takut, dia langsung berpikir, jangan nanti Tuhan tidak senang, ini berbahaya, ini tidak menyenangkan Tuhan, berbahaya. Dan berbeda dengan pemimpin manusia, kita bisa sembunyi-sembunyi ketika tidak dilihat pemimpin, tapi Tuhan selalu melihat kita. Jadi di mana rasa takut kita kepada Tuhan sebagai pemimpin kita? Pemimpin yang sempurna, sekali lagi saya katakan, bukan hanya mengasihi, tapi dia juga tegas. Tegas dengan dosa kita. Kalau kita melakukan dosa, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Dengan sengaja melakukan dosa, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Tuhan tidak bisa dipermainkan, karena dia adalah pribadi yang sempurna. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh memiliki rasa takut kepada Tuhan yang adalah pemimpin kita? Apakah kita sungguh-sungguh bangga punya pemimpin seperti Yesus Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh percaya akan firman yang diucapkannya? Apakah kita sungguh-sungguh percaya akan perintahnya? Kalau kita sungguh-sungguh percaya akan firman-Nya, akan perintahnya, dan kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka seharusnya kita menjadi orang-orang yang taat kepada Yesus Kristus sebagai pemimpin kita. Tidak berani berbuat dosa, tidak berani melakukan dosa, karena ada rasa takut di dalam diri kita kepada Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengajar kita sekalian, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pemimpin yang dapat kita andalkan. Karena itu serahkanlah dan jangan khawatir dengan persoalan yang kita hadapi, persoalan seberat apapun juga.
Dia adalah pemimpin yang sempurna, firman-Nya tidak pernah salah, apa yang diperintahkannya tidak pernah salah. Karena itu percayalah sungguh-sungguh firman-Nya, perintahnya, dan lakukan dengan taat, dengan rasa takut akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sangat singkat, yang mengingatkan setiap kami pada pagi hari ini, bahwa Yesus Kristus, Engkau adalah pemimpin kami, satu-satunya pemimpin yang dapat kami andalkan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Pemimpin yang sempurna, yang tegas, penuh dengan kasih, yang dapat kami teladani dalam segala hal. Dan oleh karena itu Tuhan, biarlah kami selalu mempercayai akan segala firman-Mu, mempercayai akan segala perintah-Mu, bahwa semuanya itu tidak ada yang salah, semuanya adalah benar, karena Engkau adalah pemimpin yang sempurna. Dan biarlah kami selalu memiliki rasa takut akan Tuhan, sehingga kami hidup di dalam ketaatan terhadap segala perintah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.